Market wait and see, menanti rilis data NFP Jumat besok. Lalu pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa setiap Jumat pertama di awal bulan, pasar saham dan kurs rupiah mendadak bergejolak? Jawabannya seringkali ada pada satu data ekonomi super penting dari Amerika Serikat yang disebut Non-Farm Payroll atau NFP. Walaupun datanya dari Amerika, dampaknya terasa banget sampai ke dompet investor di Indonesia. Yuk kita kupas tuntas apa itu NFP dan bagaimana cara kita menyikapinya. Ketemu lagi di video Alpha Evolution yang didukung oleh Alpha Trade Academy. Jadi, apa itu non-farm payroll? Sederhananya, NFP adalah laporan bulanan yang menghitung jumlah pekerja baru di Amerika, di luar sektor pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan organisasi nirlaba. Kenapa data ini begitu sakti? Karena Amerika adalah ekonomi terbesar di dunia. Kalau banyak lapangan kerja tercipta di sana, artinya ekonomi global sedang sehat. Sebaliknya, kalau datanya jelek, bisa jadi sinyal ekonomi sedang lesu atau bahkan menuju resesi. Data NFP ini juga jadi contekan utama bagi Bank Sentral Amerika, the Fed, untuk menentukan kebijakan suku bunga. Kalau NFP kuat banget, the Fed bisa khawatir inflasi memanas dan cenderung akan menaikkan suku bunga. Tapi kalau NFP lemah, the Fed bisa jadi akan menurunkan suku bunga untuk mendorong ekonomi. Nah, kebijakan suku bunga the Fed inilah yang efeknya berantai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sekarang, apa hubungannya dengan saham di IHSG? Ada 3 jalur utama. Pertama, lewat nilai tukar. Kalau data NFP lebih bagus dari perkiraan, dolar Amerika biasanya langsung menguat. Akibatnya, kita bisa melemah. Saham-saham yang punya banyak utang dolar atau butuh bahan baku impor jadi bisa tertekan. Kedua, lewat arus modal asing. Saat NFP kuat dan imbal hasil obligasi AS naik, investor asing seringkali menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia untuk dipindahkan ke aset yang lebih aman di Amerika. Inilah yang disebut capital outflow. Saham-saham blue chip seperti perbankan besar atau Telkom sering jadi korban aksi jual asing ini. Ketiga, lewat harga komoditas. Emas, minyak, batu bara, CPO, semuanya kan dihargai dalam dolar. Kalau dolar menguat karena NFP yang perkasa, harga komoditas cenderung turun. Saham-saham seperti ANTM, ADRO, atau AALI bisa ikut terdampak negatif dalam jangka pendek. Lalu, bagaimana cara kita membaca data ini? Setiap NFP dirilis, ada 3 angka yang perlu diperhatikan. Data aktual, data perkiraan analis, dan data bulan sebelumnya. Jika data aktual lebih tinggi dari perkiraan, biasanya dolar akan menguat dan ini berisiko negatif untuk IHSG. Sebaliknya, jika data aktual lebih rendah dari perkiraan, dolar bisa melemah dan ini justru bisa jadi sentimen positif untuk pasar saham kita. Jadi kesimpulannya, rilis data NFP memang menciptakan volatilitas tinggi dan risiko bagi trader jangka pendek. Tapi bagi kamu investor jangka panjang, gejolak sesaat ini justru bisa menciptakan peluang emas. Seringkali saham-saham bagus ikut terkena tekanan jual dan harganya menjadi lebih murah dari yang seharusnya. Ini adalah kesempatan untuk membeli di harga diskon. Strateginya, selalu tandai kalender kamu setiap Jumat pertama setiap bulan sekitar jam 7:30 atau 8:30 malam waktu Indonesia. Dengan begitu, kamu bisa lebih siap menghadapi pergerakan pasar di minggu berikutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Yuk gabung Alpha Trade Academy, kita akan belajar analisa teknikal dan money flow lebih mendalam. Linknya ada di bio ya. Yuk cek bio sekarang juga. Tetap semangat semua yang besar.
berawal dari yang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.